Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa-sapa dulu sahabat sejati RSUD Cilengsi. Kita ketemu lagi dalam acara podcast live IG ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, karena hari ini spesial ada 2 orang ya. Oke, sebelum kita membahas judul dan materi, baik, kita akan perkenalkan dulu terlebih dahulu. Silakan untuk perkenalan dok. Dokter Eni sama Satrio, silakan. Halo sahabat IG Live dari RSUD. Ketemu lagi pada siang hari ini dalam keadaan kondisi yang sehat, ceria. Mungkin pagi-pagi udah pada habis olahraga, jadi fresh semuanya ya. Betul dok, kita tadi habis olahraga pagi ya. Iya. Iya. Jadi perkenalkan, saya Dr. Reni Zulia Kadri atau dia biasa dipanggil Dr. Reni, dokter anak di RSUD Cilengsi. Oke. Halo. Ya, silakan Mas Satrio. Ya, halo semuanya, penonton IG Live. Saya Satrio Aldi Pratama, saya selaku nutrisionis atau ahli gizi di RSUD Cilengsi. Halo semuanya. Oke, cukup perkenalannya. Kalau misalkan ada yang mau lebih tahu, makanya datang ke RSUD Cilengsi ya, biar lebih kenal sama dokter ini sama Mas Satrio ya. Oke, baik, setelah perkenalan kita akan membahas hari ini dok, membahas tentang yang lagi viral mungkin ya dok ya, dari tahun 2022 ya dok ya. Tentang apa, kemarin kan ada kasus mulai viral, makanya mulai diteliti ya. Jadi apa sih, mau tanya bahaya cikibul apa sih? Dan sekarang juga dok, kita sudah ada himbauan dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan di kita, bahwa memang harus mulai peduli atau menghimbau kepada anak-anak kita, atau misalkan yang di sekolah, yang dimana, untuk mengurangi jajanan, apalagi dengan adanya yang keracunan cikibul ini ya dok ya. Mau tanya, jadi materinya hari ini mau tahu bahaya cikibul, boleh dengarkan di sini di IG Live kita. Silakan dok, mungkin dokter akan bercerita dulu tentang apa cikibul ini, kenapa mulai ada dan mulai viral, apakah kasusnya di Indonesia ini dari kapan dan di mana, silakan dok. Ya. Jadi memang cikibul ini saya juga tadinya belum tahu makanannya, tapi ternyata sering dijual, terutama di tempat-tempat keramaian yang kayak suka banyak keramaian di sekolahan atau di mall-mall juga ada ya. Oh gitu ya. Iya, jadi ternyata banyak juga perawat-perawat atau teman-teman yang anak-anaknya suka mengkonsumsi ini, yang tidak tahu bahayanya tadinya. Anak saya juga pernah. Anda mungkin tadinya bisa cerita ya. Iya, nanti saya cerita pengalaman anak saya. Karena secara fisik saya juga belum pernah lihat cikibul, cuma gitu. lihat di gambar. Oke, kalau saya nanti pernah. Oke dok. Ya. Jadi kasus ini dok gimana dok? Apakah apa sudah ada, maksudnya kasus di kita, apa misalkan dari ke RSUD sendiri belum ada kan kasus yang memang khusus untuk keracunan cikibul ini dok? Alhamdulillah, kalau untuk kasus cikibul sendiri yang masuk ke RSUD sih nggak ada ya kasus keracunan. Alhamdulillah ya. Tapi kita lihat di saya sambil lihatnya ini di beberapa tempat ada kasus. Yang pertama itu pada bulan Juli 2022 itu terjadi satu kasus pada anak yang mengkonsumsi cikibul ini. Kan dia bisa pakai nitrogen cair ya, nanti kita akan ceritakan lebih jauh. Dan juga ada ice smoke di desa Kecamatan Ponorogo. Jadi kejadiannya terjadi luka bakar. Dan kasus berikutnya ada di bulan November 2022 itu di Puskesmas Lulisari Tasikmalaya. Atau tempat tinggal saya itu dok. Wah, katanya banyak ya dok ya di. Sampai KLB, jadi ada 23 kasus, satu kasus harus dirujuk ke rumah sakit. Dan kemarin juga 21 Desember di rumah sakit Haji juga ada pasien anak 4 tahun yang sampai harus masuk rumah sakit dan dilakukan perawatan lebih lanjut. Oke, mungkin itu ya riwayatnya ya, maksudnya kejadian di Indonesia viral ya. Nah, untuk dari segi apakah dari gizi ini dari Mas Satrio ya, Mas Satrio, tentang kasus ini, apakah memang misalkan ada khusus atau misalkan dilihat
dari segi apa nih maksudnya bahayanya atau apanya gitu, silakan Mas Satrio. Iya, kalau dari yang saya tahu dari Badan POM sendiri, Nah itu dia. nitrogen cair ini sendiri itu sebenarnya bukan bahan buat pangan istilahnya. Oh ya? Iya, seperti kayak cuman bahan pembantu buat mendinginkan, lebih titik bakunya karena tinggi minus 200 derajat. Oh. Gitu ya, sebagai bahan Jadi pembantu, biar agak biar dingin. cepat dingin gitu jenis makanan. Makanya tidak terlalu dianjurkan. Mungkin sebelum lanjutin Mas Satrio nih, saya cerita dulu nih karena saya mengalami gitu. Pengalaman Jadi pribadi. saya tuh gini, pengalaman pribadi saya itu anak saya itu kan Dok kalau di rumah itu ada pasar malam gitu ya, Nah, tiap ya, minggu gitu. pasar Nah malam. ini saya sebelum ini viral gitu, anak saya tuh selalu beli karena apa? Karena emang kemasannya lucu Dok. Ya. Jadi dia itu dibelinya kalau nggak salah 5.000 sampai 10.000 Dok. Dia itu di gelas gitu dan itu tuh ada isinya tuh 10 atau 15 yang memang lucu, kemasannya ada merah, kuning, Warna-warni warnanya ya. iya. Iya. Dan itu yang bikin menarik anak mungkin kalau dia makan itu dia haha gitu Dok. Rasa Jadi musim Jadi dingin gitu ya. efek sensasi dari uapnya itu yang jadi bikin anak-anak tuh tertarik, apalagi kan warnanya juga lucu-lucu. tapi Dok, Ya. bentar dulu saya nyobain kan. Cobain Bentar dulu. Ya, karena saya kan anak saya yang lain, "Bang, ini apa, Ciki?" "Coba-coba Mama." Nah, saya juga nyobain dan emang rasanya itu emang kayak ada kayak sensasi spong asapnya gitu ya, itu spong gitu dan dimakan itu emang dingin kerasanya gitu. Nah, makanya yang bikin berbahayanya tuh yang mana tuh Mas Satrio, yang memang ada kandungan dari BPOM atau apa yang memang kita fokusnya kemana tuh yang bahayanya itu? Sebetulnya dari cairannya sendiri tadi itu berbahaya juga. Karena Yang bikin ngebulnya kan? ya, karena kalau mau dimakan sebetulnya istilahnya dalam kadar yang sedikit harus tunggu dulu sampai beruapnya habis. Yang kebul-kebulnya itu sampai habis dulu baru bisa dimakan biasanya. Cuman memang tidak dianjurkan. Oh, tapi justru anak-anak itu pengen makannya pas Ya, lagi pas ngebul. Iya, ngebul. betul. Biar tahu Karena dia sensasi. gitu. Bener, saya makanya sempat kaget pas ini kasus ini jadi viral gitu Dok, pas itu. Tapi semenjak alhamdulillah pas semenjak ini jadi nggak ada lagi gitu Dok. Makanya alhamdulillah ya kita bisa ngumpul di sini maksudnya untuk membicarakan Cikibul ini. Kalau misalkan dari dokter sendiri maksudnya efek yang paling banyak untuk kesehatan tubuh anak atau misalkan kalau dewasa yang makan juga gimana tuh? Apakah terlihat nggak efeknya? Apakah kalau saya sih pas makan hari itu nggak merasa terbakar kalau saya kan. Kalau dilihat dari ininya kan terbakar. Dan ini apakah memang kalau makan banyak atau sedikit atau memang dia nggak terlihat langsung gitu efeknya bagaimana? Iya. Jadi nitrogen cair ini kan memang dia tidak berbentuk, tidak berasa. Jadi kalau kita beli Cikibul itu sampai tertelan yang tadi disebutkan bahwa cairan itu berbahaya. Nah, itu dia tidak merasa dia menelan, padahal nanti efeknya ke bagian internal organ dalamnya, rongkongan ya, terusnya sampai saluran cerna, sampai yang kemarin juga ada kasus yang ususnya bolong sampai harus dioperasi seperti itu. Iya. Jadi efeknya sangat berbahaya. Makanya disarankan untuk ini kan memang untuk pangan ini memang untuk mendinginkan atau membekukan makanan-makanan tertentu, tapi pada gerai-gerai yang tidak aman atau tidak sesuai SOP, nah ini yang harus diperhatikan, harus di labeling, edukasi dan lain-lain, karena sedikit cairannya tertelan itu sudah membahayakan organ-organ internal seperti itu. Oh gitu. Jadi berarti ini kalau memang udah viral begini berarti kan pemerintah memang fokus ya Dok ya, Iya. untuk gimana caranya kasus ini biar berhenti. Makanya sekarang sih sudah tidak terlihat lagi ya Mas Satrio. Cuman maksudnya tetap aja kan efeknya yang kemarin memang sudah makan beberapa kali, karena terus terang saja anak saya itu berapa kali makannya itu ya. Kebetulan yang aman kali. Ya mungkin gitu kan, kemungkinan juga mungkin Dok kekebalan tubuh anak juga kan tidak semua sama ya Dok ya. Mungkin itu kalau misalkan si anak sendiri itu merasa terbakar apa gimana, coba Dok nanti dokter jelasin lagi terbakarnya itu seperti apa. Apakah memang kalau misalkan ada kasus yang kemarin udah ada itu bagaimana nih gejalanya Dok? Iya. Jadi mungkin gejalanya bisa dari muntah hebat, nyeri perut hebat,
kembung, terusnya sampai karena yang memang dengan suhu yang sangat ekstrim minus 195 sampai 200 derajat dia masuk ke dalam tubuh kita itu kebayang. Jadi organ-organ atau organ internal kita ataupun permukaan kulit itu bisa terjadi luka bakar. Kalau misal terhisap gasnya bisa sampai sesak napas, apalagi yang pada pasien asma itu sangat berbahaya. Di ruang tertutup pula itu bisa menimbulkan sampai kematian seperti itu. Oh iya tuh, Jadi gejalanya gejala dong. ringan sampai berat ya. Nah Iya. itu sahabat sejati RSUD Cilengsi, jadi udah tahu kan bahayanya nitrogen yang ngebul-ngebul, yang lucu-lucu gitu ya. Nah ini saya mau nanya nih ke Mas Satrio, ini apa kalau nitrogen ini apakah dalam batas tertentu maksudnya akan menimbulkan gejala? Coba diulang lagi biar saya lebih paham. Iya, sebenarnya kan sudah disampaikan sama dokter ini, Gimana? walaupun sedikit gitu pasti membahayakan kalau tertelan. Karena memang itu tuh memang nggak boleh ya dok ya. Yang cairannya itu nggak boleh. Peruntukannya memang bukan buat tangan. Iya. Oh, oke. Nah, kalau misalkan nitrogen cair menambah di kandungan gizi dalam makanan, apa tuh biasanya? Kalau untuk nitrogen sendiri, kalau misalnya ditambahkan tadi kecil-kecilan gitu ya, itu sebenarnya nggak menambahkan kandungan zat gizinya. Akan merusak mungkin ya? Karena kan dari cikis sendiri kita tahu biasanya kan karbohidrat, natrium, gula itu sudah penuh. Apalagi Mm. nih merah, kuning, hijau, Pewarna, Iya, warna pewarna ya ya, dok ya. pewarna, iya. Jadi kalau misalkan pewarna itu memang dimakan karena mungkin biasanya kalau untuk makanan itu pewarna untuk kain ya dok ya biasanya itu ya. Tekstil. Iya, itu yang membahayakan, makanya sangat tidak dianjurkan makan makanan jajan-jajanan yang ada pengawet perasa pewarna. Selalu saya wanti-wanti ke pasien-pasien. Baik tuh ya udah apa? Kita tuh udah apa ya semakin takut ya. Saya sendiri udah membahas ini kayak aduh ternyata ya Kemarin-kemarin ya, udah iya sempat nyobain. iya karena udah sempat nyobain, mudah-mudahan saya sehat ya dok sama anak saya. Nah ya jadi mungkin kalau di saluran cerna itu bisa menyebabkan diare juga nggak dok? Takutnya kan apakah beda nggak sih dok kalau misalkan dari yang anak kecil, balita atau misalkan dewasa kalau memakan itu apakah gejalanya akan sama atau gimana dok? Iya. Jadi secara umum tadi yang saya sebutkan gejalanya itu dari muntah hebat, nyeri perut hebat, sampai kembung, sampai semua yang terkontak ya, kayak yang tadi Mas Satrio bilang yang masih berupa cairan, itu dari kulit aja kita bisa terjadi luka bakar, masuk ke kerongkongan, ke saluran cerna, sampai ke usus itu yang ada kasus yang sampai ususnya harus dioperasi karena memang terjadi bom waktu, jadi kayak luka bakar sampai ususnya bolong seperti itu. Dan juga untuk terhirup juga ke arah pernapasan, sesak napas. Tapi mudah-mudahan sih dok dengan adanya kasus ini jadi kita tuh tahu ya kalau misalkan memang nggak ada kasus ini mungkin akan terus dan itu nanti efek gejalanya ke anak-anak juga nggak bakalan tahu ya Mas Satrio. Nah Mas Satrio nih saya nanya nih kalau misalkan kayak gini tuh gimana sih caranya biar anak-anaknya jajan? Nah gimana nih? Doyan jajan gitu ya, apalagi anak sekolah. Nah gitu. iya gimana Sebenarnya tuh? ada di Indonesia ini kurang dari kita dulu waktu kecil sampai remaja sampai dewasa sarapan. Nah itu Jadi kayak kurang diminati lah istilahnya di Indonesia untuk sarapan. Karena sarapan pagi ini biasanya juga bisa mengurangi anak untuk mau jajan istilahnya. Oh jadi intinya tuh kita tuh sahabat RSUD Cilengsi sarapan nomor 1 bener gak dok? Iya, Jadi harus. itu tuh wajib harus ya. Jadi ibu-ibu yang bekerja aja saya sendiri ya Disempetin ya buat disempetin sarapan. ya, ya. Dokter juga nih kita cerita aja dok Iya. maksudnya kalau kebiasaan dokter kalau sarapan tuh udah kalau ke anak-anak sudah biasa udah gitu. Oh iya, kalau di rumah memang semuanya tipe yang pemakan pagi. Sarapan Oh, udah mantap, harus. iya. Berarti itu sarapan itu memang wajib ya Mas Satrio Iya, ya. sarapan udah harus banyak kok. Iya. Yang penting perut keisi, biasanya untuk keinginan anak untuk jajan itu pasti akan berkurang. Oke, ini ada yang nanya nih
Mas Satrio tadi ngomong-ngomong iya. sarapan, sarapan apa katanya Oh, yang iya. bagus? Sebenarnya sarapan Apa? ini. Soalnya kalau di sini katanya saya itu sering makannya wuduk. Apa gimana itu? Oke. Sehat apa enggak? Nah, sebenarnya kalau Gimana nasi tuh? uduk sendiri kan mengandung santan biasanya, tapi Ah. kalau seringan itu makan malah jadi tidak baik gitu. Sarapan sebenarnya kayak di gizi ada isi piringku, ada makanan Wah, ini pokoknya, panjang lebar nih kalau Ya, udah makan ngomong-ngomong pokok, isi piringku ya dok ya. sayur, Sehat. ada makanan lauk pauknya, kalau diusahakan ada buahnya gitu. Jadi istilahnya makanan lengkap untuk sarapan. Aduh kayaknya Mas Satrio saya pusing nih kalau misalkan harus semuanya. Sampai Berarti lengkap. minimal kalau pagi itu misalkan kalau minimal banget tuh sarapan apa yang memang misalkan cukup untuk misalkan dia sampai agak siang. Misal dia juga kan apakah memang misalkan nanti baiknya dibekelin makanan apa gimana? Nah Iya, gitu. kalau Gimana gitu. tuh untuk kandungan gizinya tuh Mas Satrio? Misalkan sarapan, masak nasi goreng gitu istilahnya nggak apa-apa. Yang penting tadi ada telurnya, misalkan itu lauk hewaninya ada telurnya, kasih sayurnya juga acar nggak jadi masalah. Sangat disukai misalkan buah apel itu udah cukup, itu kan porsinya nggak harus banyak. Bentar, misalkan tadi untuk undang lagi anak bakal jajan lagi, boleh membawa bekal kalau sempat orang tuanya di rumah gitu ya, menyiapkan makanan bawa bekal lagi untuk anak di sekolah agar nanti udah punya bekal nih anak, jadi uang jajan sudah dikurangi nih anak istilahnya, mau jajan juga jadi sulit, oh ya udah makan aja bekal yang ada. Nah, ya. Mantap ya. Keren lah pokoknya. Berarti gimana tuh dok? Menurut dokter kalau misalkan tadi kan udah disinggung-singgung nih masalah gizinya. Kalau misalkan menurut dokter untuk si kesehatan anak sendiri, apalagi sekarang pun kan ada program stunting ya. Itu tuh kan kalau misalkan dari kecil tuh kita udah harus fokus untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Nah kalau menurut dokter sendiri gimana? Walaupun misalnya kita agak-agak beda sedikit nih materinya agak-agak, tapi itu pasti agak berhubungan karena hubungannya dengan makanan yang sehat ya dok ya. Ya. Silakan dok. Ya, jadi memang di RSUD sendiri juga ada kita sampai polistunting ya, dokter gizi dan Nah, dokter iya, anak betul. berkolaborasi. Malah kita juga istilahnya dijemput bola. Kita pergi minggu-minggu tertentu ke puskesmas Iya. yang di wilayah RSUD Cilengsi. Oh, Jadi itu kita penjaringan ya dok ya. Penjaringan, Maksudnya untuk penjaringan biar lebih tahu misalkan apakah masih ada nggak yang kasus. stunting ya. Nah boleh dokter juga cerita maksudnya gimana? Apakah ditemukan kasus-kasus yang memang ditemukan di puskesmas atau di kita sendiri mungkin bisa diceritakan dok di sini. Ya, jadi kemarin kebetulan saya juga ke Puskesmas Cilengsi ya. Oke, Jadi iya. memang di Halo sana- sahabat Halo, Cilengsi. ada Puskesmas Cilengsi. Iya. Jadi di sana memang kita sudah menjaring ya. Jadi pasien-pasiennya tuh sudah ada beberapa pasien yang dicurigai ya ada masalah gizi ataupun stunting. Ternyata memang semuanya terdeteksi. Jadi kami dengan dokter gizi berkolaborasi, saya sarankan untuk ke RSUD dirujuk, dan memang di sana pada pasien-pasien ini juga ada komorbid ternyata. Ada yang hidrosefalus, ada yang TB, ada yang cerebral palsy dan lain-lainnya. Jadi memang prosesnya itu kompleks. Jadi kasus stunting ini memang jadi poin kita untuk menjaring lebih banyak lagi supaya tidak terjadi atau meminimalisir angka kejadian stunting di Indonesia. Ya berarti kan ternyata kalau dokter udah kan biasanya kita kan di rumah sakit terus ya dok ya kita menerima, dan sekarang dokter udah melayani ke puskesmas, kita jadi udah tahu ya misalkan pasien-pasiennya seperti apa dan dia tuh enggak mungkin ya dok ya. Iya. Itu mungkin salah satunya dari pola jajan yang tidak baik kali ya. Nah ini kan maksudnya ini yang kita bahas maksudnya pola jajan atau misalkan makanan yang kurang baik jadinya ya bisa stunting ini juga ya dok ya. Ya, jadi memang banyak faktor dari awal pemberian ASI, NPASI, makanan utama dan seperti itu, banyak faktor. Banyak faktornya ya, mungkin dari kehamilan tuh ya dok Ya, ya. ya, Dari kehamilan kita misalkan diperiksa pas nanti kelihatan anaknya seperti apa dan harus ke gimana dok, harus kita ke posyandu apa gimana dok? Ya, jadi dari hamil kami juga dari RSUD Cilengsi dokter-dokter obgyn juga datang untuk menjaring Ya ke betul wilayah. sekali. Jadi ibu-ibu yang perlu zat besi, perlu penanganan gizi yang baik, hipertensi, MSIS berlebihan, mungkin nanti dengan dokter obgyn ya
bisa jadi dari hamil itu harus dalam kondisi sehat agar melahirkan anak-anak yang sehat tentunya, seperti itu. Nah, oke. Nah, Dok, ini maksudnya untuk antisipasi nih, maksudnya biar ini enggak terulang dan terjadinya lagi gimana tuh, Dok? Berarti kan ini harus kita sebagai orang tua atau misalkan yang di rumah harus bagaimana sih kita tuh caranya ke anak kita tuh biar bisa tidak jajan sembarangan. Ada nggak sih tips-tipsnya buat ibu-ibu di rumah ya, ibu-ibu sahabat sejati RSUD Cilengsi, maksudnya biar tahu apakah ada tips khusus gitu dong. Jadi tadi seperti Pak Satrio bilang juga, kita anak-anak dianjurkan untuk sarapan sehat, terusnya mungkin perlu juga diberikan bekal, terusnya dijelaskan, apalagi dengan ada kasus ini anak-anak harus melihat dan kita jelaskan, ini loh makanan ini ternyata berbahaya, ada kasus seperti ini. Jadi memang makanan yang kita buat sendiri dari rumah dan kita bekalkan ke anak-anak itu tentu lebih baik dan lebih sehat. Dan karena kasus ini juga tim gerak cepat itu sangat cepat untuk penanganannya, termasuk dari Kemenkes untuk menghindari atau melarang gerai-gerai atau abang-abang yang di pinggir jalan itu yang tidak sesuai SOP untuk pemakaian nitrogen cair ataupun dry ice itu sudah mulai diterapkan seperti itu. Iya. Oke, ya alhamdulillahnya kita pemerintahnya gerak cepat ya Dok. Iya. Kalau ada kasus langsung ditangani dan kasusnya juga dapat gitu ya, maksudnya gitu. Nah Mas Satrio nih, saya mau tanya nih. Jadi tadi kan dokter ini antisipasi, maksudnya tetap aja jajan ya, jajan. Jadi kan nggak mungkin juga anak kita, maksudnya kalau ke sekolah tuh pasti pengen jajan. Nah, jajanan seperti apa sih yang memang misalkan boleh dimakan sama anak kita itu gitu? Gimana tuh Mas? Jajanan seperti apa? Kita kan harus mengedukasi nih orang tua ya, contohnya seperti lagi live gitu ya, mudah-mudahan ada orang tua yang nonton gitu ya, mendidik anak gitu yang sebelum sekolah, jadi kita harus edukasi pelan-pelan. Contoh tadi sempat di sini makanannya kan berwarna tuh menarik. Nah, makanan yang terlalu berwarna, warnanya kelihatan cerah menarik, itu harus dihindari. Biasanya karena pakai pewarna pengawet ya, kimia, pewarna kimia, bukan pewarna yang aman untuk makanan. Oke. Gitu ya. Yang kedua, kita harus lihat dulu nih abang-abangnya atau tempat lokasinya. Makanannya disimpan di ruang terbuka apa tertutup? Apakah terkena debu? Iya, betul. ya. Apalagi mungkin kan Mas Satrio dilihat, kalau misalkan Mas Satrio jalan-jalan kemana gitu kan, mungkin kalau sekolah kita itu kan nggak semua sekolah itu kan maksudnya tertutup gitu ya Dok ya. Maksudnya kita itu ada sekolah-sekolah yang memang terbuka untuk si tukang berjualan gitu. Nah berarti kita itu memang harus terus mengedukasi anak-anak. Iya, anak-anak, si tukang jajanan, Betul. penjual jajanannya juga. Terus mungkin minta bantuan ibu guru juga. Betul. Ya, memang harus ada Di kolaborasi sekolah, antara orang iya. tua, anak, sama betul. yang tukang jajanan nih, abang-abang jajanannya juga. Itu kalau emang itu nggak terlaksana, kolaborasi tersebut ya tidak akan terlaksana untuk jajanan sehat biasa. Iya. Oh, jadi betul kan sahabat sejati RSUD Cilengsi. Jadi kata Mas Satrio, kata dokter ini memang kita harus berkolaborasi ya, supaya gimana caranya, karena saya ya sebagai orang tua Dok, misalkan kita udah ngasih edukasi ke anak, tapi kan kita nggak bisa nungguin anak itu di sekolah. Tetap aja si anak itu harus diberi pengertian, dan kita juga pasti menitipkan ke ibu guru kita, ibu guru, kepala sekolah kita. Dan dokter mungkin kan kita juga dokter bisa bahas sedikit tentang kita juga kan, dari kalau di puskesmas itu ada tentang yang memang ke penjaringan ke sekolah sih sebenarnya. Nah itu biasanya kan kita untuk melihat penyakit dasar, atau misalkan apa aja sih yang perlu diperhatikan, kelainan dasar apa yang memang di anak sekolah ini harus diperhatikan. Mungkin dokter bisa memberikan
sedikit penjelasan dok. Misalkan apakah gigi dan mulut itu apa, mata apa gimana? Iya. Jadi edukasi itu setiap saat harus kita berikan, apalagi sekarang sudah ada sistem penjaringan ke puskesmas. Itu semuanya bisa kita langsung tindak lanjuti. Ya, jadi apabila ada penyakit, keluhan, gigi bolong atau apa, matanya sakit, kulit ya dan lain-lain, itu langsung aja bisa kita tindak lanjuti. Dan bila perlu kita konsultasikan misalnya ke dokter spesialis mata, spesialis kulit, kami di RSUD lengkap, jadi bisa langsung dikonsultasikan. Oke, tuh berarti pentingnya pemeriksaan dasar jadi di sekolah itu selain kita menghimbau kepada, minta tolong kepada Bapak Ibu guru sama kepala sekolah untuk penjual makanan dok ya, dan dari kita juga dari tim kesehatan kan memang suka ada dok yang penjaringan ke sekolah-sekolah untuk melihat apakah ada misalkan kelainan dasar pada anak-anak gitu. Dok, itu ada yang nanya dok, Ya. mungkin ini baru ini nih, baru Baru ikutan nih, iya katanya nitrogen cair itu apa sih dok? Padahal kita tadi udah ngebahas loh Bu, Ya. tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Mungkin si ibu ini baru bergabung ya. Ya. Ya silakan dok, untuk apa sih nitrogen cair ini katanya gitu dok? Jadi sebenarnya di udara terbuka ini kita juga ada nitrogen ya, 78% itu ada nitrogen di sekitar udara suhu udara kita. Tapi nitrogen cair ini memang dibuat sedemikian rupa supaya nitrogen bentuk cair agar bisa diberikan untuk pembekuan makanan tertentu seperti itu, tapi dengan suhu yang tekanan suhu yang sangat rendah, sekitar 196 derajat Celcius. Nah, itulah makanya untuk pembukaan makanan dan lain-lain ini dicoba diberikan ke snack atau ciki yang itu menimbulkan efek yang berbahaya. Jadi nitrogen ini sebenarnya bisa untuk pembekuan makanan tertentu, tentunya tidak untuk makanan kudapan ataupun yang dijual bebas seperti itu. Oh, gitu. Itu Maksudnya bahayanya. ada tambahan nih tentang pertanyaan ini ya. Bisa ada tambahan? Kalau untuk tambahan sih mungkin sudah dijelaskan sama dokter ini tadi. Intinya nitrogen cair ini nggak baik untuk dikonsumsi, apalagi ya walaupun yang terhirup pun itu sebenarnya gasnya yang terhirup pun itu bisa keracunan. Apalagi yang tadi ya dok ya, dokter pernah cerita, apalagi kalau misalkan memang yang anaknya punya penyakit bawaan ya dok ya, asma ya, jadi dia sesak napas karena kan gas itu sampai 700 kali pada nitrogen itu. Kalau terhirup bahayanya itu pada pasien-pasien yang sesak napas, apalagi yang dengan riwayat asma, itu bisa langsung menimbulkan keadaan kondisi yang berat sampai kematian. Oh tuh, jadi betapa dahsyatnya ya tentang bahayanya si ciki ngebul ini ya. Nah itu dia kalau misalkan tadi kan udah dilihat ya dok ya, kalau misalkan ada yang kasusnya itu kan di Tasik. Kalau di Bogor sendiri kan, kalau tadi saya nanya itu ke RSUD Cilengsi ya dok ya, di RSUD Cilengsi alhamdulillah kita belum ada kan ya, belum ada yang memang kasus sampai saat ini. Saya juga. Nah kalau untuk di Bogor sendiri gimana dok? Maksudnya dokter pernah ikut seminar atau apakah ada kasus di wilayah kita Bogor atau kalau Jawa Barat kan ada ya dok tadi ya? Iya, Nah kalau Tasik Bogor sampai KLB ya, 23. kalau Bogor ini sendiri ada kan? Sejauh ini sih mungkin saya belum menemukan kasus yang di Bogor ini ya, tapi belum tahu ya. Alhamdulillah ya, Iya. belum ada beritanya lah ya dok ya, belum ada mendengar beritanya ya. ya, mungkin apa ada atau tapi sejauh ini sih saya belum ada info. Tapi yang tadi yang kasus yang paling ekstrim di Tasikmalaya itu memang sampai KLB 23 anak, terusnya terakhir di rumah sakit haji, dan sebelumnya di Ponorogo. Nah kalau Ponorogo ini sama dok, kasusnya itu terbakar apa Luka gimana? bakar. Dok saya pernah lihat dok itu kemarin itu ya di berita itu kok bisa sampai luka bakar gitu dok, gimana tuh dok cara penanganannya kalau sama anak itu, kalau misalkan memang dia
udah terjadi nih dan dia misalkan terlihat luka bakar, biasanya apa dok yang harus dilakukan itu ibu maksudnya pertolongan pertama tuh apa maksudnya gitu? Ya, intinya sih kalau memang ini karena kasusnya urgen, secepatnya harus dibawa ke rumah sakit ya. Tuh, Jadi baik tadi kan organ yang terkena tuh bisa dari tenggorokan, kerongkongan, saluran cerna, kulit sampai terhirup ya, sesak napas dan lain-lain, itu kan posisi yang urgen. Jadi memang harus secepatnya ke emergency atau ke rumah sakit. Berarti tetap Jadi ya jangan dicoba apapun di rumah dulu. iya, berarti tetap ya sahabat sejati residensi, apalagi emak-emak yang di rumah. Jadi kalau misalkan memang ada anak, ya mudah-mudahan sih karena sekarang sudah dihimbau tidak jualan, jadi mudah-mudahan tidak ada kasus, tetapi tetap aja kalau misalkan menemukan anak yang memang habis jajan apa saja ya dok ya, sekarang kan viral itu kan ciki ngebul ya, tetapi kan tadi Mas Satrio sudah bilang bahwa jajanan apa saja yang boleh, benar nggak Mas Satrio? Misalkan nggak bisa aja kemungkinan misalkan jajanan yang bikin diare gitu ya. Nah kalau secepatnya aja dibawa ke rumah sakit, atau banyak kalau misalkan jauh ke rumah sakit bisa ke puskesmas dulu. Yang penting Mendapatkan pelayanan kesehatan, penanganan awal ya dok ya. Nah makanya untuk ibu-ibu di rumah terus ya stay tune terus ya di kita di podcast ini, karena akan selalu memberikan materi yang lagi viral, bener nggak dok? Iya. Yang lagi viral, apalagi misalkan banyak kasus kemarin apa dok, mungkin kita singgung sedikit ya dok ya. Sekarang ini kan dari WA pribadi atau di IG nggak ada yang bertanya dok, tetapi boleh nggak menyinggung sedikit dok, mumpung kita lagi IG live. Nah kita itu kan sekarang lagi di anak-anak juga nih lagi banyak campak dok. Ya. Nah mungkin biar kita sekalian bahas di sini aja dok, karena mungkin ini kalau sahabat sejati RSUD sudah pada ngerti kalau Cikibul ini, karena mungkin kasusnya kan dari Juli ya dok ya, Juli sampai sekarang apa Februari, udah lama ya Mas Satrio, jadi mungkin udah antisipasi. Nah tetapi sekarang kan di masyarakat ada campak atau morbili ya dok ya, silakan dok, maksudnya dokter melihat kasus ini apakah memang banyak kita di kasusnya apa gimana dok? Ya, jadi beda dengan ciki ngebul tadi, kasus morbili atau campak itu sangat tinggi sekarang. Jadi di dalam perawatan juga bisa dilihat di RSUD itu sampai kita kewalahan, sampai harus mentransfer pasien untuk perawatan di bukan di tempat yang lain. Jadi ada yang di WK, ada yang di ada yang selain di perawatan kurang perawatan anak. Jadi sampai kita transfer pasien ke sana karena kan terlalu banyak. Karena mereka ini pasien mobil ini kan memang harus diisolasi. Jadi kita tidak mencampurkan pasien campak ini dengan pasien lainnya. Jadi memang ruangannya harus khusus pasien-pasien yang dengan campak sendiri. Jadi kasus ini juga sangat tinggi. Kita harus telah lagi apakah memang pasien-pasien ini tidak mendapatkan imunisasi sebelumnya, tapi dari beberapa pasien yang saya tanyakan memang pada ibunya mereka tidak mendapatkan imunisasi campak atau imunisasinya tidak lengkap. Jadi kita harus antisipasi campak ini dengan imunisasi lengkap dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Itu dok sebanyak apa dok? Maksudnya berarti kan lebih dari kan tempat tidur kita itu mungkin udah full kan, makanya berarti kan tinggi sekali tuh di bulan apa dok? Apakah Desember, Januari sampai sekarang? Sampai sekarang masih sekarang, banyak ya. Jadi kita harus antisipasi bagaimana untuk imunisasi. Apakah imunisasinya tidak lengkap atau kita harus lebih catch up atau mengejar lagi imunisasi untuk pada anak, termasuk imunisasi campak. Ya. Oke, saya boleh nanya ke Mas Satrio ya. Nah Mas Satrio nih, kalau campak itu kalau yang tadi dokter bilang penyebabnya virus ya dok ya? Iya. Virus ya, berarti kan tergantung kekebalan tubuh kita ya, apalagi anak ya. Bagaimana sih caranya biar anak kita tuh kebal? Bisa nggak sih makanan-makanan apa yang memang bisa
biar anak kita menjadi sehat. Yang tadi kan udah bisa dibilang ya isi piringku dan apa, tapi bisa dijelaskan lagi ya untuk anak ya Mas Satrio ya. Untuk anak sendiri sebenarnya untuk campak sendiri penanganannya untuk dietnya yang dikasih sebenarnya tinggi energi gitu ya. Apa tuh energi tuh? Ya makan lengkap ya itu. Proteinnya biasanya double. Ada protein hewani, ada protein nabatinya. Untuk imunitas sendiri tadi protein ini penting harus dikasih kepada anak kalau untuk penyakit campak gitu ya. Jadi jangan makan cuma nasi gitu ya. Udah biasanya kan anak gitu ya susah makan nasi aja atau bubur doang gitu ya, nggak pakai sayur, nggak pakai protein itu atau ayam, ikan, telur gitu ya. Nah itu tuh protein hewani ya Mas Satrio ya. Itu harus diberikan kepada anak, jangan lupa. Harus ya kalau misalkan sambil main kalau anak susah makannya gitu ya, sambil main sambil makan atau enggak sambil dengan temannya bermain juga, biar biasanya kalau anak makan ada temannya juga mau untuk makan. Semangat. Jadi intinya adalah protein ini wajib untuk imunitas dari anak sendiri. Oh ya, berarti memang betul ya yang isi piringku harus ada karbohidratnya, protein nabati, protein hewani, ditambah sayurnya, buah. Nah, Serat. itu tuh ternyata Mas itu tidak usah mahal ya. Jadi bisa dibeli dengan murah ya, nggak harus misalkan ikan, ayam yang nggak usah ya, misalkan bisa dengan murah tetapi kita sehat. Oke, ini kayaknya ini masih ada yang nanya tentang campak nih Dok, karena mungkin karena yang Ciki Ngebul ini karena mungkin sekarang udah agak-agak reda ya Dok ya. Karena cepat penanganan. Nih Dok, ini anak saya itu tertular dari temennya, apakah memang cepat nggak sih nularnya katanya gitu Dok? Iya. Pertanyaannya tuh gimana tuh Dok? Apakah memang harus kalau memang ada ini nggak sih Dok ada campak yang memang harus selalu dirawat? Apakah memang boleh berobat jalan? Nah gitu pertanyaannya, silakan. Ya, jadi virus penyakit campak ini memang banyak penyakit-penyakit yang menyerupainya karena dia timbulnya kan merah-merah seluruh tubuh. Jadi ada bisa campak, bisa viral exhaustion. Jadi ada beberapa penyakit yang menyerupai. Tapi kita harus pastikan imunisasi harus lengkap. Kalaupun misalnya kadang-kadang orang tua juga bertanya, ini udah pernah kena campak Dok, terus perlu nggak imunisasi? Imunisasi aja, karena kan kita mungkin tidak yakin karena banyak menyerupai virus-virus yang klinisnya seperti campak. Itu umurnya Dok kalau misalkan sampai berapa tuh masih bisa diimunisasi? Maksudnya gitu. Apakah kalau misalkan terkenanya dia, apakah campak ini umurnya sampai 5 tahun? Apakah ada yang lebih dari 5 tahun? Gitu gimana Dok? Ya, jadi kan 9 bulan terus 15 bulan untuk bareng dengan MMR vaksinasinya. Dan setelah itu daya tahan tubuh kita harus ditingkatkan seperti yang tadi Mas Satrio bilang juga ya, dengan dari makanan ya dan faktor-faktor lainnya. Terusnya untuk penularannya sendiri kurang lebih 14 hari kita harus misalnya ada anak yang terkena campak yang 14 hari lah kita mengantisipasi supaya tidak terjadi penularan. Dan kalau tidak ada gejala yang memberatkan seperti pneumonia, anaknya batuk, sesak atau diare yang sampai dehidrasi, biasanya bisa dirawat di rumah, diisolasi, dibedakan dengan teman-teman atau anak-anak yang lain yang kecil di rumahnya. Jadi misalnya rumahnya ada 2 lantai, si anak bisa diisolasi di lantai 2 itu seperti itu. Tentunya tetap harus berobat ke dokter untuk mendapatkan obat-obatan dan vitamin yang diperlukan. Tuh, jadi begitu Ibu. Jadi kalau misalkan anaknya terkena campak nih lagi sekolah, misalkan Ibu tinggal, kalau misalkan Ibu, ini kayaknya Ibu itu kan agak ngerti kesehatan nih. Kalau Ibu misalkan agak ngerti, kayaknya campak deh, Ibu boleh lapor ke gurunya ya, kayaknya ini suruh diperiksa dulu ke puskesmas atau kemana. Kalau memang campak kan nanti dia jangan masuk dulu karena itu kan menyebabkan penularannya kepada yang lain. Nah, kalau misalkan Ibu di rumah berarti harus dipisahkan dengan adik-adiknya. Dok, nih ada pertanyaan lagi Dok. Iya, boleh. Nah, ya saya bacakan ya Dok ya. Iya. Dari Bu Neni Kustiani. Oke.
Dok, jadi anak saya sering sakit dok, dirawat imunisasi baru sampai yang 9 bulan, yang 18 bulan, belum sampai sekarang umur 4 tahun. Imunisasi bias masih adakah di puskesmas terdekat? Oh ini ternyata nanyanya ke puskesmas. Oke, terima kasih Bu Neni. Nanti kami akan mencoba menjawab ya. Silakan dok. Iya. Jadi apabila anak itu sering sakit sehingga imunisasi tertunda, cepat datang ke dokter anak ya. Saya sarankan ke dokter anak nanti biar di schedulekan bagaimana untuk imunisasi yang terlambat itu. Dan nanti kalau misalnya ada bias dan lain-lain di bulan-bulan tertentu ikut saja kalau dalam kondisi sehat. Oh, gimana Bu Neni? Jadi gini Bu Neni, kalau Bu Neni itu tinggalnya di mana ya? Nah kalau misalkan Ibu boleh, kalau misalkan untuk menanyakan tentang imunisasi, Ibu boleh menanya ke kader. Jadi kalau di tempat Bu Neni itu pasti ada ibu kadernya, ada posyandunya. Nah dari ibu kader, Ibu boleh menanyakan. Maksudnya biasanya dari setiap puskesmas itu jadwal imunisasinya itu berbeda ya Bu ya. Nah nanti boleh ditanyakan dan Ibu tinggal menunggu informasinya. Oke, atau nanti boleh Ibu japri lagi untuk menanyakan dan nanti saya akan tanyakan ya Bu Neni ya. Oke, terima kasih Bu Neni. Oke dok, satu lagi dok. Biasanya perbedaannya campak nih sama penyakit yang lainnya, apakah perbedaannya ada? Kalau yang saya lihat itu ya kalau campak itu matanya merah ya dok ya. Iya. Nah, apakah ada harus vitamin A khusus apa gimana dok itu misalkan yang harus diberikan dok untuk tata laksana campak dok? Iya. Tentunya kalau misalnya memang dicurigai sakit tertentu, apalagi panasnya tinggi, Nah, itu dia. itu harus ke dokter ya. Disarankan ke dokter anak. Nah, nanti dari dokter anak bila memang dicurigai campak, apabila perlu perawatan atau hanya rawat jalan, nanti akan diberikan obat-obat yang diperlukan, misal penurun panas, misal kalau ada infeksi diberikan antibiotik dan juga vitamin A. Dan juga untuk kulitnya bisa kita berikan towel atau lotion dan lain-lain. Oke, gimana sahabat RSUD sejati kita? Nah, saya mau nanya ke Mas Satrio nih. Nah, biasanya Mas Satrio ya kalau anak sakit nih ya, apalagi misalkan sakit karena ciki ngebul nih. Pokoknya kalau anak sakit tuh biasanya kan nafsu makannya menurun. Kita aja yang dewasa aja kalau sakit aja itu tuh udah nggak ada nafsu makan. Nih siasatnya tuh gimana nih? Kalau misalkan memang si anak ini maksudnya kalau di rumah sakit kan udah ada kan diet khususnya apanya udah diberikan sama. Nah tetapi ini nggak sampai di rumah sakit tetapi dia dirawat di rumah. Bagaimana caranya siasatnya untuk supaya anak mau makan sedikit-sedikit dan ada masukkan makanan sedikit, ada gak sih trik khususnya? Oke, untuk trik khususnya sih mungkin ya karena anak biasanya udah nggak nafsu makan, kita juga nggak nafsu makan gitu kalau sakit. Misalkan makan bubur gitu atau makan nasi gitu, dibentuk-bentuk mungkin kalau anak kecil kan, bentuk panda atau bentuk kucing atau variasi. Saya sih suka lihat di TikTok itu mah. Divariasikan sama, ntar lauknya ayamnya dibikin apa, ada bentuknya lagi cetak bentuk. Jadi kreativitas Kreatif. Iya benar ya. Oh iya. Ada nggak sih Mas Satrio apa yang harus biasanya kan kalau anak lagi sakit itu suka nggak mau makan, maksudnya ada nggak sih apa harus sedikit-sedikit tapi sering atau apa gimana? Apakah memang harus banyakin sayur? Biasanya suka kering, tenggorokan apa gimana tuh Mas Satrio? Karena makan yang penting sedikit-sedikit dulu nggak apa-apa. Yang penting misalnya 3 suap atau 5 suap udah berhenti dulu 15 menit atau 5 menit, nanti dilanjut lagi anak kalau misalkan sudah mood lagi makannya. Tadi misalkan dilanjutin minum air dulu atau enggak misalkan anak doyan minum susu, kalau ibarat kata lagi nggak mencret gitu ya, minum susu nggak apa-apa sekali buat nambah asupan proteinnya tadi juga gitu, susu yang biasa dikasihnya. Jadi yang penting sedikit-sedikit tapi ada asupan yang masuk, karena kalau cuma udah 3 suap makan, anak setelahnya nggak makan lagi, nggak ada asupan yang dimasuk lagi ke badannya, biasanya akan tambah lemas dan tambah sakit.
Oke, tentunya kalau misalkan udah dicoba sedikit-sedikit tapi tetap aja nggak mau makan ya dok ya, pastinya harus dibawa ke IGD kan dok ya. Dirawat, diberikan infus cairan. Nah iya itu. Biasanya dok kalau untuk campak sendiri biasanya kita merawat rata-ratanya lama apa memang harus khusus? Kalau tadi kan dokter masa penularannya itu 14 hari atau bagaimana? Tapi kalau dirawat enggak selama itu kan dok ya? Tidak. Maksudnya kalau udah bisa gimana tuh, maksudnya dia boleh pulang apa gimana tuh ya? Jadi secara umum juga kita merawat pasien, tentu dia datang dengan gejala apa, misalnya demam, diare ya, dan lain-lain. Jadi pada perawatan pada umumnya juga kurang lebih sih gejalanya sudah membaik, dia sudah tidak demam, bebas panas ya 1 kali 24 jam tanpa penurun tanpa obat. Terusnya anak sudah mau makan. Kalau misalnya merah-merahnya mungkin bisa dilanjutkan di rumah karena itu kan memang hilangnya tidak langsung lama ya dok ya. Jadi nggak masalah selama di dalam perawatan itu misalnya dia ada infeksi, sudah cukup memberi antibiotik yang infus, bisa dilanjutkan rawat jalan. Sudah tidak ada gejala misalnya demam, diare dan lain-lain atau membaik, dan juga anak sudah mau makan, jadi bisa dilanjutkan perawatan di rawat jalan atau di rumah. Oke, ya berarti kan jangan khawatir ya untuk ibu-ibu di rumah, sahabat sejaya RSUD Cilengsi. Jadi kalaupun dirawat nggak sebanyak yang tadi ya. Kalau misalkan memang itu udah anaknya mau makan ya dok ya, udah stabil, tuh panasnya udah turun, dan itu boleh dirawat di rumah ya dok ya. Nah ya, baik. Nggak terasa ya waktunya ya, kita sudah mendekati dok. Kita sebelum melanjutkan, nah ada pertanyaan lagi nggak ini? Oh kayaknya belum ada ya, belum ada yang bertanya lagi. Baik, untuk sahabat RSUD Cilengsi, apabila yang memang tidak mengikuti IG Live boleh bertanya, nanti ada WA-nya atau boleh di ulasan RSUD Cilengsi. Baik, sebelum kita menutup dok, kita expose dulu nih tentang RSUD Cilengsi, khususnya untuk dokter anak dan poli anaknya. Silakan dok untuk jadwalnya diekspos ya, mangga. Jadi di RSUD Cilengsi sendiri kami mempunyai 3 dokter spesialis anak. Jadi Senin sampai Sabtu poli, dan kami full ya dok ya. Full Senin sampai Sabtu ada dokter, ada saya sendiri, dokter Eni, dokter Fiona, dan dokter Loni. Jadi kami di sini juga ada fasilitas picu dan nicu. Jadi kita ada berapa tempat tidur dok? Tempat tidurnya ya, kalau yang untuk dirawat inap, dirawat inap tuh 24-an ya? 24 gitu. Dan juga picu nicu. Jadi hari imunisasi Selasa dan Kamis. Jadi bisa dikonsultasikan kapanpun untuk apabila ada keterlambatan imunisasi atau masalah apapun tentang anak-anak. Silakan ke RSUD Cilengsi. Oke, nah ibu-ibu perlu diketahui juga, kami dokter anak kami juga ada di puskesmas tertentu ya. Untuk hari Senin minggu pertama kita ada di Puskesmas Cilengsi dengan dokter Fiona, dan kalau minggu kedua ya dok ya, kalau dokter jadwalnya minggu kedua hari Jumat ada di Puskesmas Jonggol, dan satu lagi dengan dokter Loni yaitu hari Rebo kalau tidak salah minggu ketiga. Makanya biar lebih lengkap infonya, ikutin terus ya informasi IG kita atau TikTok kita atau Facebook kita. Nah, Jangan lupa di follow. Nah iya benar dong. Follow, subscribe. Nanti Like kita. and comment. Nah oke benar. Like and comment, benar enggak juga dong. Nah untuk instalasi gizi sendiri, untuk jadwalnya gimana tuh Mas Satrio? Iya, boleh diberikan ya? Oke, untuk konsultasi gizi sebenarnya ada dokter Nugrayu gitu ya. Untuk jadwalnya Senin, Rabu, sama Jumat, ada 3 hari tersebut aja. Jadi kalau mau mampir konsultasi terkait gizi, terkait anak maupun dewasa gitu ya, makanan yang seperti apa yang bagus gitu ya, bisa pada hari Senin, Rabu, dan Jumat ke dokter Nugrayu.
Oke, dan jangan lupa juga Dokter Nugrahayu juga ada ke puskesmas loh. Bareng Bareng Jumat ya. minggu kedua. Nah ya, Jumat minggu kedua dan Senin juga bareng kayaknya ke Cilengsi. Makanya ikutin info kita, info RSUD Cilengsi. Oke baik dok, sebelum penutup dan menutupi acara ini, silakan dokter untuk memberikan sedikit pesan kepada sahabat sejati atau ibu-ibu atau misalkan mama RSUD Cilengsi. Silakan dok, apa yang perlu diperhatikan tentang masalah kasus viral ini, dan nanti dilanjut sama Mas Satrio ya. Oke dok, mangga. Ya, pada sahabat IG Live, apalagi ibu-ibu ya yang punya anak yang sering jajan, jadi kita benar-benar harus memperhatikan jajanan pada anak-anak kita, apalagi jajanan yang tadi sudah disebutkan yang menarik tapi sangat ekstrim, ada pengawetnya, ada perasannya, ada pewarnanya, sebaiknya dihindari. Jadi kita lihat juga kondisi kebersihan ya tempat jajanan tersebut. Apabila memang jajanannya sehat, bersih, silakan sekali-sekali boleh. Tapi kalau misalnya lebih baik, ibu-ibu itu sekarang kan sudah banyak YouTube ya Dian. Jadi kita bisa mengaplikasikan jajanan itu kita buat sendiri. Termasuk saya sama pandemi sering bikin makanan. Pantesan dokter bikin kuenya enak-enak. Baking sendiri. Iya, oke tuh. Jangan lupa juga untuk kebersihan cuci tangan. Oke. 5 langkah cuci tangan. Oke, lanjut Mas Satrio. Iya, kalau menurut saya untuk ibu-ibu orang tua yang memiliki anak gitu ya, jangan lupa untuk sarapan anaknya diberikan sarapan terlebih dahulu ya, seenggaknya bisa mengurangi anak-anak buat jajan di luar. Sama jangan lupa membawa bekal untuk anak-anak ya, sama intinya untuk mengurangi jajanan yang bisa kemungkinan berbahaya, karena kita kan nggak tahu ya jajanan di luar baiknya atau jeleknya gimana gitu. Ada yang berbahaya, ada yang tidak gitu. Oke, terima kasih Mas Satrio dan Dr. Eni. Nah, mudah-mudahan ya sahabat sejati RSUD Cilengsi, materi hari ini yaitu tentang ciki ngebul, dan tadi ada tambahan sedikit materi yaitu tentang campak, bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak juga dong, bener gak dok? Oke, kita tutup sampai di sini. Saya Dian Dewi Anggraini, Saya dan Dr. Reni. Saya Satrio. oke, kita pamit mundur. Oke, wassalamualaikum.